Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Techno. Sampai saat ini drama iPhone 16 series yang mau jualan di Indonesia belum selesai nih. Walaupun info terakhir katanya Apple bakalan lanjutin investasinya ke Indonesia senilai 15 triliun. Dan kemungkinan ini adalah investasi buat iPhone 16 series yang siap jualan tahun depan, alias jualan tahun 2025 mendatang. Nah, berita ini juga mewakilkan dengan rilisnya iPhone SE 4 yang katanya juga akan rilis di bulan Maret 2025. Tapi nggak tahu pas waktu masuk Indonesia bakalan di bulan Maret atau enggak. Cuman bocorannya menarik sih, harganya bakalan menggoda banget sih katanya si iPhone SE 4 tersebut ya teman-teman. Tapi kita ada rekomendasi lain, sekaligus ini jadi salah satu pembahasan terakhir buat iPhone di tahun 2025, yaitu iPhone 15 Pro Max 512 iBox. Yap, gue beli ini sekitaran di harga 30 jutaan dan itu gue beli saat batch pertama teman-teman. Makanya harganya mahal banget. Dan kalau lo cek di iBox sekarang itu harganya sekitaran 27 jutaan dengan varian yang sama. Bahkan kalian bisa dapetin lebih murah kalau misalnya kalian beli di Tok atau enggak di e-commerce lain. Ini ngebuat iPhone 15 Pro Max series jadi dilirik lagi sama orang cuy. Apalagi spesifikasi yang dibawa sama iPhone 16 Pro series dan juga 15 Pro series itu nggak jauh beda. Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas smartphone yang satu ini, iPhone 15 Pro Max ya teman-teman. Dan gue bakal menceritakan keluh kesah bersama iPhone 15 Pro Max, tapi dengan catatan iPhone ini lebih menarik ketimbang iPhone 16 Pro series teman-teman. Alright, kita bakalan bahas dari segi desain terlebih dahulu. Nah, secara desain udah jelas lah, kedua smartphone ini antara iPhone 16 Pro dan juga iPhone 15 Pro sangatlah minor banget perbedaannya. Dari mulai bobotnya di sini berasa sama, materialnya pun juga demikian. Feel gripnya apalagi nih pas itu dipegang itu benar-benar mirip kayak kalian nggak beli HP sama sekali. Ibarat kata kalau kalian udah beli iPhone 15 Pro Max terus pengen beli iPhone 16 Pro Max itu rasanya sama-sama. Karena memang secara material dan juga feel gripnya itu benar-benar sama teman-teman. Nah, yang membedakan di sini yaitu kamera kontrolnya aja. Dan itu berasa kurang nyaman kalau menurut gua. Walaupun memang ya sebenarnya keren-keren aja gitu ya, kayak pakai kamera profesional. Lalu dari aspek lain kayak misalnya durability, sejauh gua pakai iPhone 15 Pro Max ini tergolong kuat. Karena gue pribadi cukup teledor ya pakai smartphone dan ini HP sering banget kebanting. Nah, beberapa konten reels kita juga sering banget banting-banting HP teman-teman. Walaupun memang ya balik lagi, masalah kuat atau enggaknya di sebuah smartphone itu tergantung dari case yang kalian pakai, alias silikon ataupun hard case lah ya. Mau itu abis kena cemplungan air atau enggak kena debu ya, di situ gue jarang banget bersihin dan hasilnya enggak nimbulin jamur. Emang beda, smartphone mahal alias smartphone yang berkualitas ya teman-teman, itu punya durability dan material yang beda ketimbang smartphone entry level ataupun smartphone mid-range. Jadi tanpa dibersihin kita nggak usah worry yang namanya jamur. Nah, sekarang kita beralih ke bagian layar. Spesifikasinya sih antara kedua smartphone ini, entah itu iPhone 15 Pro series dan juga 16 Pro series, masih sama teman-teman. Yang jelas experience dan spesifikasinya itu mirip-mirip. Cuma yang terpenting sejauh gue pakai 1 tahun lebih buat kualitas layar dari iPhone 15 Pro Max sih gue bisa bilang udah much better. Kualitas warnanya asik, detailnya juga tajam, kekurangannya cuma beberapa aja. Kayak misalkan pas waktu kita pakai di outdoor, brightness-nya itu berasa kecil banget. Ya, memang rendah bisa dibilang. Nah, kalau lo compare dengan smartphone harga 3 juta, 6 juta itu bisa ngasih kualitas brightness ataupun tingkat brightness yang jauh lebih tinggi ketimbang iPhone. Lalu masalah selanjutnya yaitu masalah dynamic island. Yang dimana dynamic island-nya ini bener-bener punya ukuran yang besar. Ya, walaupun ini gue tau lah ciri khas dari sebuah iPhone, tapi lama-kelamaan bosen juga karena gue nyobain si Oppo Find X8 ya teman-teman, itu punya ukuran layar yang sama kayak iPhone. Bezelnya tipis, terus juga asik dilihat, dan yang pasti punya pansol. Ya, ini sih yang paling penting, punya pansol jadi bikin tergoda nih pengguna iPhone. Salah satunya gue pribadi yang pengen pindah ke Android. Ya, awal-awal sih emang keren, apalagi intuitif gitu, tapi pas satu dipakai setahun sih berasa bosan. Ya, walaupun pada intinya semuanya sih udah aman untuk masalah layar. Responsivitas oke, layarnya juga punya durability yang mantep, dan juga ya kalau ditanya gampang lecet atau enggak, ya paling baret-baret halus sih ada aja. Karena gue nggak pakai tempered glass ataupun anti gores selama 3 bulan terakhir, di sini nimbulin lecet halus ya. Sekarang kita beralih ke performance aja. Nah, untuk masa performance selama 1 tahun gue pakai, gue bener-bener puas sama
performance yang dikasih dari si iPhone 15 Pro ya. Apalagi kalau misalnya buat dipakai harian, kayak misalnya pindah dari satu apps lainnya itu berasa smooth banget dengan dukungan sistem operasi yang menurut gua udah optimal, yaitu 18.2, dan udah banyak fitur AI jadi ngebantu buat produktivitas kita juga. Nah terus juga main game juga demikian, PUBG Mobile lancar ya, nggak ada lagging sama sekali. Genshin Impact pun juga demikian, bisa rata kanan 120 fps. Di sini udah mantep banget. Cuma permasalahannya di sini ada beberapa. Kayak misalkan temperatur yang gampang panas. Di sini sebenarnya tergantung aktivitas apa yang lagi kalian jalankan. Kayak misalkan jalanin aplikasi-aplikasi yang berat ataupun main game yang benar-benar punya kualitas grafik tinggi kayak Genshin Impact ataupun game Resident Evil 4 Remake bakalan nimbulin panas. Di sini panasnya paling tertinggi gue coba itu bisa sampai 48-49 derajat Celcius pas waktu main game Resident Evil 4 Remake. Genshin Impact bisa sampai 47 derajat Celcius kalau misalnya kita aktifkan mode 120 fps-nya. Jadi kalau misalnya kita main game yang benar-benar berat banget bakalan berasa berat. Dan ternyata panasnya ini bukan cuma saat game aja. Kalau misalnya kalian pakai di outdoor dengan brightness sekitaran 50% ke atas bakalan cepet nimbulin panas. Nah kalau udah nimbulin panas kayak gini, sebenarnya kekurangan selanjutnya yaitu masalah baterai. Baterainya bakalan jadi lebih boros. Di sini gue bakal tunjukin screen on time baterai HP ini tuh bisa gue bilang bener-bener cupu banget. Ibarat kita ini kalah banget sama Android kalau kita compare ya. Baterai iPhone memang bener-bener terkenal boros. Di sini baterainya cuma bisa bertahan 4-5 jam buat screen on time non-stop. Makanya gue sering banget charging 2 kali per hari. Nah kalau kalian lihat baterai health-nya di sini udah di angka 85% selama 1 tahun lebih, dan cycle count-nya ini bisa sampai 500-an. Udah lebih dari 500. Oke. Nah kalau misalnya ditanya apakah lu sering pakai power bank bang? Emang sering pakai power bank, terutama buat wireless charging. Beberapa kali gue sering banget pakai wireless charging dan itu yang bisa menimbulkan baterai health jadi turun. Karena kalau pakai wireless charger, HP kita bakalan jadi lebih panas teman-teman. Lalu kalau ngomongin kekurangannya terus kayaknya nggak abdol. Tapi ternyata HP ini punya kelebihan yang nggak dimiliki dari smartphone Android. Walaupun memang sekarang smartphone Android udah bisa menyaingi kelebihan tersebut. Kamera HP ini bisa gue bilang udah cakep. Secara resolusi juga udah tajam nih 48 megapiksel buat kamera utamanya. Nah dia tuh punya konfigurasi triple kamera ya teman-teman, karena kameranya ini beneran real, bukan gimmick aja ya. Buat hasil fotonya sih gue bisa bilang emang udah cakep nih. Detailnya tajam, warnanya juga ciri khas iPhone banget, agak sedikit menguning gitu. Tapi kalau misalkan kualitas foto, gue bisa bilang Android masih juara, karena Android juara banget buat kamera fotonya. Tapi kalau misalkan buat perekaman video, si iPhone ini udah yang paling juara menurut gue. Walaupun sekarang gue sering banget kalau liputan keluar itu bawa DJI Osmo Pocket ya teman-teman, yang lebih ringkas dan juga punya kualitas yang lebih bagus daripada iPhone ini, terutama buat stabilisasinya. Oke, kesimpulannya, selama kita 1 tahun lebih pakai iPhone 15 Pro Max 512 iBox ini, gue sangat amat ngebantu. Walaupun kalau kalian lihat storage-nya ini udah kepenuhan ya teman-teman nih. Lo lihat aja storage-nya udah kepake sekitaran 400 lebih nih, hampir 500, dan banyak apps yang harus dihapus karena memang fotonya dan video itu banyak banget di HP gue ini. Tapi yang jelas memang selama kita pakai, gue udah sangat puas banget dengan iPhone 15 Pro Max ini. Nah buat iPhone 16 Pro Series gue kayaknya skip buat tahun ini dan tahun depan. Tapi kayaknya iPhone 17 sesuai renderan yang gue lihat itu menarik banget, apalagi kameranya mirip kayak Google Pixel gitu. Cuman yang jelas sejauh gue pakai iPhone 15 Pro Max sih gue udah puas banget. Semua kerjaan gue bisa di backup sama smartphone ini dan sangat-sangat powerful nih smartphone-nya. Walaupun memang daily utama gue sekarang iPhone masih, dan gue bakalan ganti kemungkinan ke Android lain. Kayak secondary gue itu gue pakai Z Flip 6, dan mungkin HP utama gue bukan iPhone lagi, dan iPhone ini bakal jadi HP inventaris kantor buat di kantor Serapin Tekno nih. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan, boleh banget langsung tulis di kolom komentar ya. Sorry banget kalau misalnya suara kita agak sedikit bindeng karena ya lagi pancaroba bro. Chandra pamit, kita ketemu di video selanjutnya aja ya. Kalau misalnya punya pertanyaan langsung tulis di kolom komentar, DM di Instagram kita, jangan lupa @Tekno kalau ada pertanyaan secara privat. Dan ya kita tutup aja video ini. Goodbye. Until next time.